Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh open mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Maaf, ini tetap kita adakan kuliahnya meskipun tanggalnya merah. Siapa tahu tanggalnya teman-teman semua hitam. Ya, saya tadi ragu mau mulai apa enggak gitu kan. Jangan-jangan pada liburan gitu kan. Masuk atau liburan kan sama aja. Oke, ketemu lagi dengan saya di analisa dan perancangan sistem. Lebih tepatnya sih analisa dan perancangan sistem. Pilihan bebas 3 SKS. Nanti kita akan ada gambaran sedikit apa sih yang akan kita lakukan gitu. Oke, langsung saja. Penilaian masih sama 1, 2, 3, 4, UAS, UTS, tugas, absensi. Ini saya record ya. Nanti harapan saya bisa upload ke Google Drive. Jadi semua materi silahkan nanti dicek di Drive. Karena kalau semuanya masuk di Elena, saya ingin mengurangi bebannya Elena. Jadi saya hanya akan memberikan berkas yang kecil-kecil atau file yang kecil-kecil saja di Elena. Selainnya adalah biarlah semuanya di Google Drive saya. Sorry, hari libur, jadi ngajarnya di rumah. Mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan atau suara-suara yang aneh-aneh, gitu. Suara hewan, anak, atau yang lain, karena memang di rumah. Kemudian 1, 2, 3, 4 di penilaian jika itu sih saya rasa sudah maksimal. Kalau ada yang keberatan, oh UAS-nya 50, UTS-nya 10 aja. Boleh silahkan Anda berpendapat. Tetapi yang tidak ditolerir adalah jika terdapat kesamaan jawaban dari tugas atau UTS atau UAS, maka nilainya 0. Kemarin sih belum tega mau ngasih 0 gitu. Harapan saya karena ini adalah mata kuliah pilihan dan pendukung dari konsentrasi, harapan saya sih kalau analisa adalah orisinil dari apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda pelajari. Untuk acaranya satuan dari pengajaran atau setiap kegiatan itu bisa dilihat. Yang pertama adalah kontrak kuliah. Jadi saya tidak akan lama untuk hari ini. Saya hanya akan membicarakan tentang kontrak kuliah kita, kemudian mengenalkan apa yang akan dipelajari. Dari judul itu ada perancangan sistem, kemudian analisis sistem. Kemudian setelah mengetahui apa itu perancangan, kemudian analisa, maka selanjutnya Anda akan mendetail mendalam tentang perancangan sebuah sistem. Baik itu konsep dasarnya secara umum ataupun terstruktur. Jadi kalau terstruktur itu sampai dengan penggambaran sistem dengan data flow diagram atau diagram alir data yang disebut DFD, yang sering disingkat dengan DFD. Atau kalau kakak tingkat Anda mungkin bilang, oh, membuat diagram konteks dari sebuah sistem. Selanjutnya akan ada flowchart, kemudian ada perancangan yang lebih detail lagi, output, kemudian input, output, database-nya, ERD, kemudian kita masuk sedikit tentang UML, meskipun UML ini sudah dipelajari di pemrograman berbasis objek. Kemudian proyek akhir dan presentasi tugas akhir. Untuk proyek akhirnya saya tidak menuntut Anda untuk membuat sebuah aplikasi karena judulnya adalah analisa dan desain sistem. Itu Anda cukup membuat sebuah prototipe dari sebuah sistem. Jadi menganalisa kebutuhannya apa, kemudian bagaimana interface-nya, rencananya interface-nya seperti apa, bagaimana berjalannya. Jadi menjelaskannya secara prototipe. Apa yang dibuat kemudian dijelaskan, tidak coding. Kalau mau menyentuh ke area GUI, user interface-nya mau dibuat dengan apapun boleh, digambar dengan Photoshop pun boleh, jadi nggak masalah. Karena di sini prototipe lebih ke analisa sih, menjelaskan analisa dan perancangan sebuah sistem yang dibangun.
Untuk bukunya silahkan Anda bisa cek di Jogianto, Analisa dan Desain, kemudian Ken and Kendall ini, Kendall dan Kendall, ini analisa dan perancangan sistem juga, kemudian untuk McLeod, Raymond McLeod itu, kenapa ini ada sistem informasi manajemen yang diambil? Ya, karena banyak di sana, di bagian sana yang nanti akan mempelajari untuk di FD-nya. Kalau Anda punya buku RPL, rekayasa perangkat lunak, itu juga bisa dipakai. Nanti di bagian-bagian akhirnya juga dipakai karena di perancangan sistem juga akan mempelajari tentang atau mendisplay ulang atau mempelajari ulang tentang pengembangan sebuah sistem. Sistem waterfall lah, yang lain lah gitu. Oke, saya akan bicarakan tentang analisa dan perancangan sistem. Jadi gini, kenapa kita ada mata kuliah analisa dan perancangan sebuah sistem? Itu jawabannya adalah karena nanti di akhir perkuliahan atau di akhir kuliah Anda, itu Anda akan membuat sebuah sistem. Baik konsentrasi Anda itu mau ke jaringan, ke sistem informasi, atau ke animasi, itu sama-sama membuat sebuah sistem. Sebenarnya sama-sama di setiap penjurusan itu seharusnya, sebaiknya mahasiswa itu menguasai salah satu pemrograman atau bahasa pemrograman. Mau ke jaringan juga pakai coding, mau ke sistem informasi juga iya, sekarang ke animasi juga ya, animasi ya. Semuanya harus menguasai. Jadi fokuskan saja mumpung masih semester 4 ya. Fokuskan saja mau ke arah mana untuk membangun sebuah project atau tugas akhir. Nanti itu saya lebih sukanya ke arah mana. Nah, kalau Anda ke arah jaringan, ya yang diambil adalah mata kuliah konsentrasi jaringan, itu yang 6. Kalau ke arah sistem informasi, konsentrasinya ya ke sistem informasi, sedangkan ke animasi ya ke animasi. Kalau ke jaringan, apa boleh mengambil konsentrasi sistem informasi? Boleh. Jawabannya adalah boleh, tetapi yang sistem informasi ini akan menjadi pilihan bebas seperti itu. Tetapi tidak ada salahnya kalau Anda mau mencoba misalnya membuat satu aplikasi sesuai dengan keinginan, misalnya mau bikin game. Nah, nanti Anda teman-teman semua kan dapat yang namanya AI atau kecerdasan buatan, atau orang bilang adalah artificial intelligence. Jadi di dalam sebuah game itu disisipi dengan AI atau AI-nya itu. Jadi sebenarnya banyak ide. Kenapa saya menyentuh ke situ? Karena ini ada gambarnya lampu ya. Ada sebuah ide. Kenapa dipelajari tadi analisa perancangan sistem tadi? Yang pertama tadi untuk menyelesaikan tugas akhir. Yang kedua adalah gimana caranya. Jadi kita itu bisa mendevelop sebuah sistem. Jadi akan ada analisa, akan ada perancangan dari sebuah sistem yang ingin dibuat. Nah, dari sisi itu akan saya kenalkan bahwa kita untuk menemukan ide itu, kita bisa berinovasi. Kita akan menemukan satu ide baru. Saya itu mau membuat sebuah sistem untuk yang belum pernah dibuat. Itu adalah ide kreativitas baru. Tapi kan tentu saja akan dianalisa untuk apa sistem itu dibangun. Kenapa? Siapa yang menggunakan, kemudian apa outputnya, sehingga menghasilkan kontribusi seperti apa di masyarakat. Pasti ujung-ujungnya yang ditanyakan itu. Pertama kali ketika Anda mengajukan sebuah judul atau mengajukan sebuah ide, pasti apa sih? Judulnya apa sih? Atau sistem untuk apa? Oh, sistem untuk apa? Kemudian gunanya untuk apa? Ada masalahkah? Nah, kemudian apakah ini ide baru? Nah, karena apa? Karena ditanyakan seperti itu, karena untuk membangun sebuah sistem atau mendevelop sebuah sistem itu bisa dikatakan satu,
Membuat sistem baru, atau yang kedua adalah mengembangkan sebuah sistem. Nah, untuk membuat baru tentu saja perlu dianalisa. Oke, saya ulang. Untuk mendevelop tadi bisa membuat baru atau mengembangkan sebuah sistem. Jadi kalau yang baru jelas akan ditanyakan untuk apa, outputnya seperti apa, kontribusinya untuk masyarakat itu seperti apa. Kemudian kalau untuk pengembangan itu, kalau pengembangan sebuah sistem itu pasti sudah ada sistem, kemudian sistemnya bisa juga melakukan atau memang menghasilkan output yang salah, atau memang perlu diperbaiki atau mengembangkan, diperbaiki dari sistem tersebut. Nah, dari dua hal itu ya kita bisa membuat baru, kemudian bisa mengembangkan sebuah sistem. Sebelum jauh ke belakang, apa yang saya katakan, kira-kira untuk kontrak kuliahnya ada yang ingin diusulkan atau ada yang ingin diperbaiki? Halo? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Nggak ada, Bu. Bu, Andika mau nanya, Bu. Ya. Tapi ini bukan kontraknya. Tadi kan Ibu kan menyebutkan, misalnya kalau misalnya kita memilih konsentrasi baik apa jaringan maupun SI itu boleh-boleh saja. Nah, misalnya gini Bu, kan kita kan memiliki dari kampus kan memiliki standaritas untuk kelulusan. Contoh kemarin kan disebutkan pas waktu kemarin itu kan 6 kalau nggak salah konsentrasi kita, dan 15 SKS itu kalau nggak salah pilihan. Nah, misalnya saya ingin memilih misalnya gini Bu, apakah boleh Andika kan kemarin itu kalau nggak salah mata kuliah pilihan yang sudah Andika ambil itu yang pertama pemrograman Java. Terus itu kan berkaitan tentang SI aja. Terus yang ini kan boleh SI atau jaringan. Itu gimana Bu? Itu hitungannya Sorry. masuknya ke Pemrograman Java itu bebas loh, Mas. Bukan bebas ya Bu ya? konsentrasi. Anda belum mengambil konsentrasi. Oh, belum mengambil konsentrasi. Oh ya. Belum mengambil konsentrasi. Konsentrasinya SI itu sistem informasi berbasis web, sistem informasi berbasis multimedia, administrasi basis data lanjut, dan yang lainnya. Untuk jaringan juga MLAN, ada yang lain gitu loh. Belum, Anda saya kira belum, untuk semester 4 belum dapat itu untuk konsentrasi. Oh, berarti untuk konsentrasi itu belum dapat untuk di semester 4 ini ya, Bu ya? Belum. Jadi gini, untuk mengambil konsentrasi wajib ya, saya bilang konsentrasi wajib. Jadi ceritanya 15 itu gini, konsentrasi wajib itu 6, yang 9 itu bebas. Yang 9 itu bebas. 6 itu wajib. Anda bisa ke jaringan, bisa ke SI, bisa ke animasi. Tetapi semuanya itu berkontribusi bisa tidak terduga. Tahu-tahu jaringan, tapi ranahnya adalah membuat sebuah game misalnya, sebuah game yang arahnya adalah pembelajaran untuk jaringan. Kan kita perlu nih mata kuliah sebagai pendukungnya. Jadi temukan dulu arahnya mau kemana dulu. Saya bayangannya mau ke jaringan, tapi juga tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang bilangnya mau ke jaringan, tapi ujung-ujungnya ke SI. Nah, saya rasa temukan dulu passion-nya, saya rasa temukan dulu keahlian Anda atau minat bakat Anda itu mau ke arah mana. Nggak salah kok anak jaringan mempelajari punyanya SI, karena nanti bisa jadi kerjanya adalah administrator basis data misalnya. Kan setelah kuliah nggak ada yang tahu nih rezekinya kemana. Tetapi arah rezekinya kemana untuk pekerjaan kan sudah Anda harusnya tahu passion saya itu skill-nya di mana.
Sehingga kalau kata orang itu bekerja sesuai dengan passion-nya itu akan lebih bahagia, akan lebih terasa maksimal karena kita mengerjakan sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita. Jadi ke arah mana? Nanti semester Anda dapat AI kapan? Kecerdasan buatannya? Semester ini atau besok? Semester besok mungkin Bu. Kalau semester ini belum ada ya Bu. RPL, rekayasa perangkat lunak. Oh iya, kalau RPL ada Bu, kalau RPL. Oke, RPL ya didalami dulu. Nanti mumpung ketemu Pak Anton itu digali AI-nya karena isunya saat ini kan lebih cenderung ke sistem informasi. Kalau mau mempelajari gang sistem informasi banyak banget di dalam AI yang isunya itu booming. Yang bisa dijalankan di jaringan ataupun sistem informasi itu adalah cloud computing. Cloud ya. Jadi kita mainnya penyimpanan di awan, jadi pakai cloud. Kemudian untuk IoT, kemudian untuk big data, kemudian untuk machine learning, kemudian NLP, itu ketika Anda suka dengan AI, Anda bisa perdalam dulu. Karena AI untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan kan wajib. Kalau dulu di zaman saya, AI itu sudah masuk dari konsentrasi sistem informasi, tetapi untuk yang sekarang kan AI atau kecerdasan buatan tadi sudah masuk di wajib. Jadi beruntung sekali mau di jaringan, mau di animasi, mau di sistem informasi itu AI sudah ditarik jadi mata kuliah wajib. Jadi lebih enak gitu loh. Karena apa? Karena sekarang membuat animasi juga memasukkan AI. Membangun jaringan juga demikian. Jadi apa ya? Difokuskan dulu mau ke arah mana, kemudian kalau pengen cepat untuk kuliahnya ya jangan terlalu lama untuk memutuskan passionnya. Jadi sehingga ke depan itu semesternya tertata gitu, tertata. Ada lagi? Bu, izin lagi tanya satu lagi. Mungkin nanti bisa dijelaskan enggak secara detail sih Bu. Misalnya kayak gambaran itu kan tertera di sana kan ada tugas akhir kan Bu. Misalnya kayak mana sih Bu tugas akhirnya, atau membuat suatu sistem, atau membuat suatu apa, mungkin bisa dijelaskan enggak secara detailnya Bu. Project di sini, tugas akhir di sini. Iya Bu. Oke, tugas akhir di sini adalah prototipe membangun sebuah sistem. Karena nanti kalau ketika saya berikan di awal itu sudah berat. Jadi gini, misalnya kita mau bikin sistem online, pemasaran online atau e-commerce. Nah, Anda mendesain kebutuhannya apa saja. Karena di analisa dan perancangan sistem itu tadi yang saya kemukakan adalah yang pertama kita menganalisa nih, sistem ini dibutuhkan untuk siapa? Sistem ini sistem baru atau sistem lama yang dikembangkan? Apa yang akan diinginkan di perubahan dalam pembangunan sebuah sistem? Nah, itu ketemu nih analisanya, dukungan analisa bahwa sistem ini dinyatakan layak untuk dikembangkan atau dibangun itu ketemu. Kemudian dirancang sistemnya. Dirancang itu maksudnya seperti apa? Interface-nya seperti apa? Inputannya kita butuh seperti apa? Prosesnya mau pakai metode apa? Kemudian output-nya seperti apa? Jadi output-nya mau berupa kertas, mau berupa display di layar, atau tadi inputannya mau pakai sensor atau barcode. Itu kita mendesain misalnya. Seperti itu. Dan saya katakan tadi proyek akhirnya adalah kita prototype. Jadi teman-teman semua silahkan mendesain saja sebuah sistem. Mau game juga nggak masalah, kan hanya desain. Mau mendesain, mau pakai desainnya, mau pakai PPT, mau pakai tampilannya itu boleh pakai PPT, mau pakai Photoshop, bahkan mau pakai Java. Untuk user interface-nya juga nggak masalah, mau pakai web juga nggak masalah.
Tetapi memang tidak mengharuskan di situ ada skrip atau program atau coding yang bisa menjalankan sistem yang diusulkan. Jadi tidak sampai jalan. Jadi hanya membuat prototipenya saja. Ada lagi? Atau belum menjawab? Paham Bu, paham. Berarti hanya prototipenya doang kan Bu? Ya, hanya untuk mata kuliah ini hanya prototip. Yang penting tahu dulu alasan kenapa sistem itu dipakai atau menemukan ide pembangunan sebuah sistem. Jadi nggak masalah. Anda mau tanya-tanya di mata kuliah ini bebas, mau tanya tentang tugas akhir, tentang KP, tentang TA, nggak masalah. Saya akan menjawab semampu saya. Kemudian ketika saya tidak mampu, saya akan mencoba tanyakan atau mencari referensi yang lebih jauh lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Oke, untuk kuliahnya satu pintu di Elena, jadi setiap jadwal terlampir silahkan dikunjungi Elena saja. Ini nanti direkam ya, saya coba record. Jadi ketika nanti temennya misalnya tanya materinya, Anda boleh share, Anda boleh berikan. Jadi ini nanti karena terlalu besar, saya tidak akan kompres, saya tidak akan convert juga. Jadi ini asli dari Zoom, nanti biar di Google Drive saya sertakan linknya. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Oh, cukup ya. Mau liburan? Oke, kira-kira kontrak kuliahnya seperti itu. Jadi jika ada pertanyaan silahkan WA langsung. Atau memang materinya memang sudah saya berikan di Elena, jadi nanti tinggal dicek saja di sana. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan WA. Atau Andika ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu namanya Bu. Cukup ya. Oke, nanti silahkan dilihat-lihat lagi silabusnya tentang apa yang akan dipelajari, tapi saya tegaskan bahwa tugas akhirnya adalah kita membuat satu perancangan. Jadi dianalisa dulu membuat apa, kemudian perancangannya seperti apa, jadi bisa menjelaskan jalannya kayak apa nanti sistemnya kalau jadi. Jadi baru sebatas prototipe saja. Jadi rencananya kalau tombol ini diklik munculnya form yang sebelah, dia menghitung, dia bisa otomatis. Nah, jadi masih boleh di sini, masih berhayal, masih boleh. Yang tidak boleh adalah nanti ketika tugas akhir tidak boleh lagi prototipe. Jadi tidak boleh nanti rencananya sudah tidak boleh, tetapi untuk mata kuliah ini masih diizinkan. Jadi mau Anda membangun game, mau Anda membuat penjualan online atau e-commerce atau sebuah sistem, tidak masalah. Jadi yang penting silahkan ditemukan saja idenya. Jadi idenya bukan sebatas ini adalah aplikasi baru. Aplikasi baru itu akan banyak ujian. Tujuannya untuk apa, manfaatannya untuk apa, siapa yang pakai, kontribusinya di masyarakat kayak apa. Nah, kemudian kalau ini pengembangan sistem, kebanyakan anak-anak mahasiswa beralih ke desain atau animasi, tetapi untuk angkatan Anda kemungkinan diterimanya itu akan kecil kalau hanya mengandalkan animasi atau pembelajaran interaktif. Tetapi saran saya kalau Anda ingin masuk ke animasi atau game development atau developer game dari sebuah game, Anda masukkan AI atau kecerdasan buatan di dalam animasi tersebut. Jadi sudah saatnya memperdalam animasi. Kalau pengen buat game ya juga memperdalam untuk artificial intelligence-nya. Jadi digabungkan. Jadi tidak hanya
mengandalkan bahwa kalau bola ini dilempar sampai sana loh, dengan tenaga sekian sampai sana. Enggak ya. Jadi kalau dilempar kemudian ada angin maka belok arah mau ke sana. Jadi ada jika, maka udah dimasukkan AI di situ. Itu potensi diterimanya sebuah judul akan lebih besar karena sudah ada penggabungan dari AI ke sebuah animasi. Atau mau membuat game nggak masalah. Atau sistem-sistem yang Izin, perlu diperbaiki nggak masalah. izin Hanya Bu, ini per individu ya berarti Bu? Ya, individu. Oke, siap. izin Bu, Silahkan berhayal tingkat tinggi boleh. izin Bu. Ya. Ini kan tadi kan TA, dua masalah TA. TA berarti kan ini besok ini per individu, terus ini bakalan dianukan Bu ya untuk di apa namanya dipresentasikan secara online Bu. Dipresentasikan hanya kita saja. Oh iya begitu. Ya kan hanya Bu di terus mata kuliah ini. Bu terus Andika mau nanya satu Bu. Iya. Ini cuma minta pendapat dari Ibu. Ini kan Andika kayak punya suatu pemikiran bagaimana sih kalau misalnya Andika ini udah menghapus sebuah file, dan misalnya kalau file itu udah dihapus dan di recycle bin-nya, di sampahnya juga dihapus, apakah kemungkinan data itu bisa kembali? Mungkin dari Ibu bisa nggak Bu, memberi saran nggak Bu? Misalnya data itu masih ada atau Sudah dihapus toh? yang pengen kayak mengembalikan sebuah data itu. Sebenarnya kalau menurut dari segi Andika, sebenarnya itu data itu masih ada, cuman kita tidak tahu kita tidak tahu tempatnya. Nah, itu Andika pengen mengembalikan si data itu walaupun sudah dihapus. Itu gimana Bu menurut Ibu, Bisa. Bu? Kalau mau membangun secara keseluruhan bisa. Ini bukan di dalam sebuah sistem ya. Berarti Anda mau bikin sistem yang untuk backup. Secara kecil ide kecilnya untuk pencerahannya gini. Kamu tahu nggak sistem Ando dan Redu? Belum Bu. Misalnya ada sebuah kata aku, gitu kan? Kalau di Word AKU, ya toh? U-nya dihapus, dibalikin lagi bisa? Belum pernah menggunakan Bu. Itu loh di Word itu loh. Kalau kamu hapus nulis kata, Enggak Bu. bisa kan? Nah, ide kecilnya seperti itu. Berarti semua karakter kan ditampung dulu. Berarti ada manajemen tuh, ada manajemen pengaksesan atau penggunaan dari sebuah karakter. Itu yang secara kecil. Dibuat kecil-kecil dulu teks prosesor apa teks editor. Itu secara kecil untuk data. Kalau untuk file silahkan nanti lebih lanjut ke dalam sebuah sistem operasi itu masuk ke dalam sistem operasi mau pakai perangkat yang mana untuk file ya. Tetapi untuk secara sederhananya kalau kita bikin backup itu kita di aplikasi kamu yang kamu bangun misalnya ada sebuah kalimat ya, dari sebuah kalimat itu kamu bisa tahu nih kapan kalimatnya dibuat. Jadi seperti yang ada di sistem berkas yang pernah saya ajarkan, kalau Anda pernah ambil file system, di sana tahu nih siapa yang buat filenya, ukurannya berapa, yang akses siapa saja, itu kan bisa. Jadi misalnya kita buat dulu secara kecil adalah sebuah teks editor atau teks backup. Jadi ketika ada user membuat satu kalimat, kemudian kalimat itu nanti diubah orang lain, siapa yang ubah, kapan terakhir diubah, kemudian bisa nggak dikembalikan ke yang original tadi, kan seperti itu. Jadi yang secara mudah silahkan dipelajari lagi basis datanya, kemudian Anda bisa belajar membuat teks editor. Ada lagi sudah menjawab atau masih ingin ditanyakan? Sudah Bu, cukup Bu. Makasih Ya, Bu. nanti pelan-pelan karena untuk mengerjakan sesuatu atau project itu kita butuh logisnya dulu. Logisnya itu kalau kita sudah paham, itu mengerjakannya enak. Tetapi kalau belum paham, mau yang ngajari expert pun belum paham gitu loh. Jadi nanti itu namanya mau di backup kayak apa.
Nah, itu kan tergantung kebutuhan kita. Mau berjalannya di sistem operasi yang mana. Nah, kalau saran saya sih mau buat yang kecil-kecilan dulu. Kalau ada data saja bukan file. Kalau ada data dalam sebuah aplikasi, ini siapa saja yang bisa mengaksesnya, bagaimana menggunakannya, siapa saja yang sudah mengeditnya, kapan dia mengeditnya, apakah kita bisa mengembalikan ke data yang original atau tidak. Nah, itu kan kayaknya sederhana, tetapi itu cocok juga untuk mengetahui apakah nanti file data ini seperti atau tidak. Ada lagi? Oh ya, Bu, satu lagi, Bu. Oh, boleh. Andika mau nanya, Bu. Kemarin kan Andika lupa untuk semester kemarin Andika untuk menanyakan. Kemarin kan waktu PBO sama Pak Hero kita kan disuruh membuat suatu aplikasi kan, Bu, menggunakan PBO NetBeans. PBO-nya sama Pak Hero. Enggak, PBO-nya sama Bu Anggra, tapi kalau pemrograman Java sama Pak Jati saya ngambil Pak Hero, Bu. Nah, kemudian beliau dari Bu Anggra sama Pak Hero itu disuruh untuk membuat aplikasi. Nah, di sana tuh ada Andika membuat suatu aplikasi dan di mana Andika itu kayak menginputkan sebuah data. Nah, ketika data itu maksud Andika itu di sana kan untuk perpanjangan SIM kan, Bu. Nah, untuk mengambil datanya itu kan customer kan bisa mendownload. Perpanjangan apa? Untuk apa aplikasinya? Untuk mengingat karena pandemik, jadi untuk mengambil tiket antrean biasanya kan kalau di tempat kayak pembuatan SIM, pembuatan EKTP itu kan terlalu membuat suatu sistem yang kayak hanya mendaftar diri untuk anunya doang, Bu, untuk kamu berangkatnya banyak orang. Nah, di sana Andika kan ada menggunakan apa tuh namanya, bisa mendownload mendownload data yang kita inputkan. Nah, itu cara untuk memasukkan, misalnya kalau kita download, dia bisa masuk ke komputer kita itu gimana ya? Itu perlu pemrograman atau gimana ya, Bu ya, untuk itu download sendiri? apa? Andika lupa Aplikasinya apa? Mobile, desktop? Oh, untuk desktop, Bu. Di desktop. Terus? Iya. Ya dimasukkan saja langsung itu perintah untuk save kan? Diatur path-nya. Menggunakan perintah save ya, Bu ya? Iya toh. Kan download terus kamu mau tempatkan ke direktori tertentu gitu toh? Maksudnya mau misalnya kalau si customer-nya si A, misalnya si EL, dia menggunakan itu, terus nanti dia ingin mendownload data kayak etiketnya gitu loh, Bu, kayak etiketnya itu ke-download ke laptopnya dia. Lah sudah terdownload belum? Belum. Belum, Andika hanya kayak baru prototipenya doang gitu, Bu. Kalau ya download ya selamat Anda berhasil berarti kan mendownload itu perintahnya doang. adalah perintahnya untuk download itu kan perintahnya adalah menampilkan dan menyimpan. Iya, Bu, benar. Mendownload, ditampilkan dulu, kemudian diatur direktorinya mau kemana gitu. Kalau kita pernah kalau dalam sistem informasi yang Windows itu kan biasanya ada notifikasi atau jendela informasi. Anda mau menempatkan di pad mana? Itu sebenarnya adalah instruksi kamu mau nempatin di mana. Tetapi kalau sebenarnya seseorang developer atau programming itu bisa sudah menentukan pad-nya di mana. Jadi kayak Zoom ini ketika direcord kan recordanya sudah mengenerate sebuah folder. Foldernya kemudian berkasnya sudah ada di situ gitu kan. Ya tinggal aja bahasa pemrogramannya Andika bikin apa? Oh, pakai Java. Java cari aja library yang fungsinya seperti itu gitu. Saya kira library-nya banyak kok. Jadi tergantung saja mau cari yang seperti apa. Jadi Andika cukup cari library yang bisa untuk digunakan untuk download. Jadi berarti biasa secara logik dia menampilkan kemudian mencari path atau mendirect file itu untuk tersimpan di direktori yang mana. Baik, Bu. Ya, di pelan-pelan saja. Jadi mengarahkannya untuk mengenerate itu pelan-pelan saja. Jadi diarahkan, maksudnya tidak harus hari ini jadi gitu. Jadi logiknya atau algoritmanya dari sebuah jalan, dari sebuah sistem itu paham dulu. Paham.
Jadi sebenarnya kata update itu memang sederhana, update ya, tapi logiknya kalau belum dipahami sulit, tapi kalau sudah dipahami bagaimana kita menambah dulu, kemudian mengubah, ya nanti minggu depan lah. Minggu depan kalau ada pertanyaan lagi silahkan dikumpulkan dulu pertanyaannya. Silahkan nanti kita sembari kita masuk ke materi pertama ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, Bu. Cukup? Ada Alia, ada Yahya, ada EL? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Ini yang belum masuk satu di angkatan Anda siapa itu? Berlan ya? Berlan, Bu. Namanya tidak. Berlan, Bu. Oke, nanti recordingan hari ini saya upload ya. Saya sertakan linknya di Elena. Gitu saja? Cukup? Maaf di tanggal merah masih kuliah. Silahkan Anda lanjutkan liburannya. Saya ucapkan selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.